Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua makhluk hidup ciptaan Allah akan merasakan kematian. Bahkan tidak sedikit juga yang mendapatkan siksa kubur nantinya. Orang-orang yang mendapatkan siksa kubur ini semasa hidupnya sering melakukan perbuatan dosa dan melanggar perintah Allah. Saat kita berada di dalam tanah, siksa kubur amatlah berat dan pedih bagi pembuat dosa. Namun tidak perlu khawatir, orang yang beriman akan dijauhkan dari siksa kubur. Bahkan bisa jadi mendapat penerang di alam kubur jika melakukan perbuatan terpuji dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas bagaimana untuk mendapatkan penerang saat berada di alam kubur yang gelap gulita tersebut? Berikut ini yang harus dilakukan agar mendapatkan penerang di alam kubur. Yang pertama, mengerjakan salat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW yakni salat 5 waktu. Salat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan melaksanakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah cahaya sedekah, merupakan bukti nyata sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal itu merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jika anak cucu mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, doa selamat di alam kubur dibaca saat tahiyatul akhir, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih Dajjal. Yang keenam, membaca surat Al-Muluk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Muluk. Semasa hidupnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
Ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surat, yaitu Tabarakallazi biyadihi. Yang ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yakni dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Menjelang sakaratul maut dianjurkan untuk membacanya sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Busra Karim Syekh Zaid bin Muhammad Ba'ashim, seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian. Maka orang tersebut akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat. Dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Yang kedelapan, membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, namun berat dalam timbangan amal kedua kalimat itu, yakni tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat timbangan pahalanya dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memperbanyak bacaan tasbih artinya kecintaan kita kepada Allah semakin dekat. Dengan kasih sayangnya hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 8 amalan penerang di alam kubur dan terhindar dari siksa kubur. Semoga kita semua senantiasa mengamalkan 8 amalan ini, dan semoga kita semua terhindar dari siksa kubur dan kubur kita semua menjadi terang menderang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.